Diklaim bisa picu perang akhir zaman, AUKUS yang sempat bikin Indonesia-Malaysia kompak mereka pada Australia nyatanya punya proyek baru jauh lebih mematikan. Saya rasa posisi kita yang tegas itu disampaikan secara publik maupun dalam komunikasi dengan pihak Australia. Beragam ya, kalau ASEAN memang ada yang sudah sampaikan dan ada yang masih dalam mungkin pendalaman ya. Kita berharap ada posisi yang jelas dari ASEAN, namun tadi bahwa proses di masing-masing negara masih memerlukan waktu. AUKUS itu sebetulnya ya sebagai bagian dari reaksi ketiga negara itu dalam menghadapi Cina, ya begitu. Kemudian dari situ menimbulkan ketegangan karena apa? Australia akan memiliki atau akan membuat kapal selam tenaga nuklir, dan itu sedikit bertentangan dengan yang namanya Traktat Zona Bebas Nuklir di wilayah ASEAN. Jadi di mata saya, Amerika itu telah pintar sekali menggunakan Australia, membuat base dia untuk logistik dan MRO. Jadi dia nggak usah jauh-jauh dari Hawaii itu misalnya kan, kemudian deploy, tapi dia udah punya markas di Australia. Indonesia dan Malaysia kompak keberatan atas keputusan aliansi AUKUS untuk menghadiri kapal selam nuklir ke Australia. Meskipun tidak ada senjata nuklir yang digunakan, khawatir akan konsekuensinya yang diklaim bisa picu perang akhir zaman. Keberatan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah dalam konferensi pers pasca pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta pada Senin 18 Oktober. AUKUS merupakan perjanjian keamanan antara Australia, Inggris, dan AS yang menurut Saifuddin membuat kedua negara sama-sama khawatir tentang konsekuensinya. Seperti motif Reuters, Saifuddin mengatakan, kami sepakat soal isu terbaru di kawasan mengenai negara di dekat kami yang membeli kapal selam bertenaga nuklir baru. Meskipun negara itu tidak memiliki kapasitas untuk senjata nuklir, kami khawatir dan risau. Sebagai respons meningkatnya ketegangan di Laut Cina Timur dan Selatan, kawasan perairan yang menopang jalur perdagangan senilai triliunan dolar AS itulah yang melahirkan Fakta Keamanan AUKUS. Sementara Filipina yang dekat dengan AS telah menyatakan dukungannya terhadap AUKUS, mereka mengatakan bahwa perjanjian tersebut bisa menjadi penyeimbang untuk menghadapi Cina yang semakin tegas. Meski AUKUS sempat bikin Indonesia-Malaysia kompak mereka pada Australia, nyatanya mereka punya proyek baru bahkan jauh lebih mematikan. Beberapa minggu setelah Inggris, AS dan Australia sepakat untuk bekerja sama dalam persenjataan hipersonik dan anti-hipersonik. AS berhasil menguji senjata hipersonik mereka. Tes tersebut dilakukan pada Sabtu 14 Mei di Samudra Pasifik di lepas pantai California Selatan, milik Sky News yang mengkonfirmasinya pada dini hari Selasa 17 Mei. Menurut Angkatan Udara AS, senjata respons cepat yang diluncurkan dari udara itu diluncurkan oleh pembom B-52. Dalam pernyataannya mereka mengatakan setelah pemisahan dari pesawat Bolster ARRW menyala dan terbakar selama durasi yang diharapkan mencapai kecepatan hipersonik 5 kali lebih besar dari kecepatan suara. Kesepakatan antara Australia, Inggris, AS atau disebut AUKUS yang diumumkan pada September 2021 lalu pada awalnya berkonsentrasi pada pengembangan kapal selam nuklir di Pasifik di tengah meningkatnya kekhawatiran atas Cina. Tetapi rupanya fokus telah berkembang sejak invasi Rusia ke Ukraina, yaitu untuk memasukkan biadang kerjasama baru seperti senjata hipersonik. Rusia pada Maret lalu mengatakan bahwa mereka telah mengerahkan rudal hipersonik Kinzhal di Ukraina. Senjata tersebut dilaporkan dapat terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara dan tidak dapat dilacak atau dicegah dengan kecepatan itu oleh sistem pertahanan yang ada saat ini. Tes peluncuran yang dilakukan itu berhasil menghancurkan gudang bawah tanah yang menyimpan rudal dan amunisi pesawat di sebelah barat Ukraina. Demikian klaim seorang pejabat Kementerian Pertahanan Rusia. Analis pertahanan Profesor Mikhail Klarge mengatakan kepada Sky News bahwa pada saat itu senjata itu dikembangkan untuk prospek perang apokaliptik antara negara adidaya. Menurutnya Anda tidak bisa bertahan melawannya, Anda tidak bisa melihatnya, Anda tidak bisa mempersiapkannya.